tentang pembacaan Al-Quran untuk orang yang telah meninggal. Di dalam kitab Al-Hawi, di dalam kitab Ar-Ruh dulu, tentang isi dari kitab Ar-Ruh karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu berbeda dengan Imam Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, mohon maaf. Antara Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dengan Imam Ibnul Jauzi berbeda, kurun waktunya juga berbeda. Kalau Imam Ibnul Jauzi itu seorang muhaddits yang bermadhab Hambali yang hidup di kurun 400-an, sekitar 440-an Hijriah. Tapi kalau Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini hidup di tahun 691 sampai 751 Hijriah, murid Ibnu Taimiyah. Yang sebagian orang, ada beberapa manusia, masih manusia lah, saya anggap masih manusia, yang begitu gandrung kepada Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Ibnu Taimiyah, tapi mereka sering kali membid'ah-bid'ahkan dan menyatakan haram pelaksanaan doa untuk ahli kubur, menghadiahkan pahala bacaan Quran untuk ahli kubur, menghadiahkan zikir dan sedekah atas nama ahli kubur. Nah, sekarang kita buka kitabnya, benar gak pengakuan mereka mengikuti Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnu Taimiyah sendiri? Di dalam kitab ini ada keterangan, qala Al-Khallal wa akhbarani Al-Hasan bin Ahmad Al-Warraq wa haddatsani Ali bin Musa Al-Haddad wa kana saduqan qala kuntu ma'a Ahmad bin Hanbal wa Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari fi janazatin. Katanya, kata Ali bin Musa Al-Haddad, aku suatu hari bersama Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari atau Imam Ibnu Qudamah fi janazatin, dalam pelaksanaan penguburan jenazah. Falamma dufinal mayyitu, tatkala mayit seorang muslim tersebut sudah dikuburkan, jalasa rajulun dharirun yaqra'u 'indal qabri. Ternyata ada seorang laki-laki yang buta yang duduk di samping kubur. Faqala lahu Ahmad, untuk apa duduk di samping kubur? Yaqra'u 'indal qabri, membaca Al-Qur'an di samping kubur. Ayaqra'ul Qur'ana 'indal qabri. Faqala lahu Ahmadu, maka Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada lelaki buta tersebut, yang dia membacanya dengan hafalan, jadi walaupun buta dia hafal Quran. Ya hadza, hei engkau fulan, innal qira'ata 'indal qabri bid'atun. Kata Imam Ahmad pada saat itu, sesungguhnya membaca Quran di dekat kuburan itu bid'ah. Falamma kharajna minal maqabiri, tatkala kami sudah keluar dari area pekuburan, qala Muhammad bin Qudamah li Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ibnu Qudamah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, yakni Imam Ahmad, ma taqulu fi Mubashshir Al-Halabi, apa pendapat Anda, penilaian Anda tentang seseorang perawi yang bernama Mubashshir Al-Halabi? Qala Imam Ahmad berkata, thiqatun. Mubashshir Al-Halabi itu dia adalah orang yang thiqah, terpercaya, perawi yang terpercaya. Qala, bertanya lagi Imam Ibnu Qudamah, katabta anhu syai'an, apakah engkau mencatat riwayat hadis darinya? Qala na'am. Imam Ahmad menjawab, ya, aku mencatat riwayat dari dia. Fa akhbarani Mubashshir an Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj, sesungguhnya telah menyampaikan kabar, riwayat kepadaku. Siapa Mubashshir? Dari Abdurrahman, dari Al-Ala bin Al-Lajlaj. An abihi, dari ayahnya, annahu awsa idza dufina, sesungguhnya ayahnya telah berwasiat, andaikan ia kelak sudah dikuburkan,
ayyuqra'a indahu bi Fatihatil Baqarati. Cetakannya tidak ada annya, tidak ada harfu nasbinnya, tapi la'alla shawab ini ada annya sebetulnya. Cetakannya ini ada yang kurang. Nah, ausa an abihi annahu ausa idza dufina ayyuqra'a. Jadi ada annya sebetulnya. Ayahnya tersebut berwasiat agar ketika kelak sudah wafat dan sudah dikuburkan, agar dibacakan inda ra'sihi, di samping di bagian kepala kuburnya, bi Fatihatil Baqarati. Kenapa kok saya menyebutkan kok di bagian kepala kubur? Kan kalimat depannya idza dufina, jika sudah selesai dikuburkan. Sebagaimana kemarin juga saya membacakan itu, ya, di makbarah guru saya, di makbarah Bu Aisyah, dibacakan awal-awal surah Al-Baqarah yang sering kita baca, termasuk ketika tahlil, ketika di makbarah, wa khatimatiha, dan juga membacakan beberapa ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, amana rasul, dan selanjutnya sampai akhir surah Al-Baqarah. Dalam riwayat yang lain, yang untuk bagian akhir ini dibacakannya di bagian kaki kubur tersebut. Wa qala, dan beliau Abul Ala, beliau mengatakan sami'tu ibna Umar yusi bidzalika. Aku mendengar sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yusi bidzalika, berwasiat dengan hal tersebut, karena sahabat Abdullah bin Umar dididik oleh Rasulullah, yang Rasulullah juga mengajarkan hal yang serupa. Jadi sahabat Abdullah bin Umar berwasiat seperti itu, kemudian tabi'in berwasiat seperti itu. Lantas sahabat Abdullah bin Umar dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Ahmadu, maka ketika mendengar penjelasan ini, riwayat ini, Imam Ahmad berkata kepada Imam Ibnu Qudamah, farji' wa qul lirrajuli yaqra'u. Wahai Imam Ibnu Qudamah, tolong kembali lagi ke pekuburan, tolong sampaikan ke laki-laki yang tadi yang aku larang membaca Al-Quran di samping kubur, agar dia melanjutkan pembacaan Qurannya. Lanjutin aja udah, nggak bid'ah, nggak bid'ah. Asalnya Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa itu bid'ah, tapi ketika sudah mendapatkan kebenaran riwayat yang valid, beliau menyatakan itu sunnah, bukan bid'ah. Tolong lanjutkan. Tuh, nggak gengsi mengkoreksi. Memangnya orang-orang zaman sekarang, ya, dulu membid'ah-bid'ahkan. Ketika saya sampaikan referensinya bahkan dari kitab karya ulama kebanggaannya, bukannya malah sadar, komentarnya malah begini. Ya, memang Syekh Ibnul Qayyim itu punya kitab Ar-Ruh itu memang karya Syekh Ibnul Qayyim, tapi manhajnya Syekh Ibnul Qayyim bukan begitu katanya. Nah, jadi memang penipu itu mencari cara, retorika bahasa mereka gunakan untuk apa? Untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Jadi yang dicari ternyata bukan kebenaran, tapi pembenaran. Makanya saya sering, ya, bukan menantang sebetulnya, saya mengajak, ayo mudzakarah ilmiah, tapi harus dengan referensinya, dengan kitab-kitabnya. Begitulah, ya, agama ini harus seperti itu. Kita beragama itu. Jadi jangan cuma doktrin, pengakuan mengikuti Imam Anu, pengakuan mengikuti Syekh Anu, bikin ma'had nama Imam Anu, ma'had Syekh Anu, tapi nyatanya kitab-kitabnya nggak dipakai, ya. Mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyampaikan, berfatwa, pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur katanya tidak bermanfaat. Apakah benar? Ternyata itu isu yang panas, yang sudah sejak lampau bergulir, yang sudah ditepis nih di dalam kitab Ar-Ruh, ya. Nih dalam kitab Ar-Ruh, ini masih bahasa Arab nih, masih bahasa Arab, bukan terjemahan. Sampai-sampai pada saat itu, ya, Imam
Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, beliau cross check langsung kepada gurunya, yakni kepada Imam Syafi'i. Semalam saya sudah sebutkan kalimatnya. Nah, ini saya bawakan kitabnya. Jadi Imam Az-Za'farani ini siapa? Juru tulis, salah satu juru tulisnya Imam Syafi'i, salah satu sekretarisnya, katibnya. Jadi kalau sekarang saya punya katib di Ahbabur Rasul, Imam Syafi'i dulu juga punya, dan bukan cuma satu. Jadi mereka juga menyebarluaskan catatan-catatan dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i, riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Begitulah selayaknya kita mencatat dalam thalabul ilmi. Dan yang mencatat ini kemudian menyebarluaskannya sama dengan sodakoh ilmu terus menerus. Sampai andai pun meninggal, catatan itu tetap terus menerus mustamirrah, ya, terus beredar lama, terus berlangsung dan diamalkan oleh orang banyak, menjadi pengetahuan yang berharga untuk orang banyak. Maka ini akan menjadi sedekah jariyah untuk orangnya meskipun sudah di dalam kuburnya. Walaupun tidak menyampaikan kitab begini, tapi mencatat dari gurunya, kemudian catatan itu dikoreksi, dirapihkan, lalu kemudian disebarkan. Itu sama dakwah juga, ya. Jadi jangan anti menyebarluaskan dakwah guru-guru kita. Ini menyatat enggak, menyebarluaskannya enggak, apalagi membiayai dakwah gurunya. Ya. Lantas apa dong? Ngaji enggak, kemudian mencatat enggak, menyebarluaskan enggak, tapi ari kerpaeh hayang didoakan ke ulama. Kadang-kadang lu ya cager ente. Wa qala Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani. Jadi ketika saya sampaikan dalam hafalan saya, kemudian saya sampaikan dengan menggunakan referensinya sama, bukan ngarang. Imam Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'farani, salah satu katibnya Imam Asy-Syafi'i, berkata, Sa'altu Syafi'iyya 'anil qira'ati 'indal qabri. Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris, qaddasallahu sirruh. Muhammad bin Idris namanya. Aku bertanya kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i 'anil qira'ati 'indal qabri, tentang pembacaan Al-Quran di samping kubur atau untuk ahli kubur. Faqala, maka Imam Syafi'i berkata dan menjawab, la ba'sa biha, enggak apa-apa kok, enggak haram, enggak bid'ah pembacaan Al-Quran untuk ahli kubur, entah dibacakannya di samping kuburnya, entah dibacakannya itu dimanapun tempatnya kemudian dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, kalau di tempat saya dan di pesantren-pesantren yang saya mengambil ilmu di sana, bukan cuma satu pesantren, termasuk juga di kampung saya, ya rumah saya itu, rumah nenek itu ya pesantren kecil-kecilan, ya, rumah uwa, rumah kakak itu semuanya pengajian semuanya, ya, ada santri yang nginep juga ada. Jadi brojol itu saya tuh di lingkungan pesantren gitu. Jadi sudah memang terbiasa dengan khazanah ilmiah, yang karena dari leluhur kami juga memang mereka ahli-ahli ilmu. Doakan saya dan anak turunan saya mudah-mudahan menjadi ahli ilmu dan mengamalkan ilmu yang benar. Jadi kalau di kampung kami seringkali, termasuk di pesantren-pesantren, termasuk guru kami yang kemarin wafat, itu wasiatnya ulama sampai berwasiat. Ulama-ulama kami sampai berwasiat, andaikan aku kelak meninggal, aku ingin dibacakan Quran di kuburku selama 40 hari. Ternyata Pak Lili semalam baru bicara, Bib, Masya Allah, saya baru katanya mendengar keterangannya, dasar hukumnya. Dan saya juga baru menyaksikan ada orang mukmin yang ketika meninggal dan sebelum meninggal wasiatnya minta dibacakan Quran selama 40 hari di makbarah siapa? Mertuanya sendiri. Jadi mertua Pak Lili kan sudah wafat. Nah, dulu sebelum wafat wasiatnya seperti itu. Di Bogor ya Pak Lili. Di Bogor. Dan berlangsung. Jadi dibuatkan tenda, itu bergantian, bersif gitu kan. Ada satu orang tuh 2 jam,
Nanti berhentinya tuh kalau pas waktu-waktu sholat saja, waktu sholat pada sholat, ya. Nanti kalau sudah, nanti gantian. Terus seperti itu. Guru kami seperti itu, ulama-ulama kami. Masa sekelas para ulama dianggap nggak ngerti apa atau gimana? Dianggap bodoh gitu? Ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, yang paling hati-hati mengamalkan syariatnya Allah adalah ulama. Karena apa? Annal ulama warathatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama. Jadi kalau ulama saja dianggap bodoh, ini yang menganggap bodohnya gimana? Gitu loh. Ternyata di zaman Rasul sudah ada orang yang seperti itu. Ahli sholat, ahli qiyamul lail, ahli puasa, kemudian ahli mengamalkan sunnah, janggut lebat, pakaiannya islami, tapi menuduh Rasulullah. Dzul Khuwaisirah itu bukan cuma Dzul Khuwaisirah, ada yang lainnya. Itu sampai berani menuduh Rasulullah melakukan bid'ah lah gampangannya. Tidak sesuai dengan aturan Allah. Di zaman Rasul pun sudah ada. Gitu. Nah, ketika jelas di sini Imam Az-Za'farani datang langsung cross check tabayyun kepada gurunya, ini kepada Imam Syafi'i, tanya bener nggak Pangersa itu menyatakan bacaan Quran untuk mayit itu tidak manfaat. Ternyata justru kata Imam Syafi'i nggak apa-apa kok, manfaat, boleh, nggak bid'ah, nggak haram. Ya, kata siapa? Ya biasa, ada qaulul masyhur. Nah, jadi di dalam pengajaran fikih itu ada istilah, dalam pengajaran riwayat fikih itu ada istilah qaulul ashah, qaulul arjah, qaulul mu'tamad, ya, qaulul batil, kemudian juga ada qaulul tadi masyhur dan beberapa qaul yang lainnya. Qaul ashah adalah pendapat yang paling sahih. Qaulul mu'tamad adalah pendapat yang bisa dijadikan pegangan oleh banyak para ulama. Ada juga qaulul arjah, pendapat yang dipilih, yang terpilih. Ada qaulul batil, gitu kan? Ada pendapat yang tertolak. Kemudian juga ada pendapat yang lemah, qaulul dhaif. Ada juga pendapat yang masyhur, sudah menjadi isu gitu. Nah, kita buktikan dari kitab yang lain, ini Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam An-Nawawi. Nah, dulu di sini ada ma'had Imam An-Nawawi, maka saya sering kali setiap ba'da maghrib di sini mengajar, membuka kitab karya Imam An-Nawawi seperti Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Rawdatut Thalibin. Gak ada yang ngaji dulu, ya, gak ada yang hadir. Sudah banyak yang terkontaminasi, tertipu pada saat itu. Saya ngaji sendiri, pakai speaker luar. Sebagai bukti saya siap menerima tantangan untuk diskusi ilmiah. Nah, kitabnya bahasa Arab, ya. Apa yang terjadi? Akhirnya mulai satu muncul, datang ngaji, ada 5 orang. Akhirnya nanya, kemudian ngajak, ayo kita ada ngaji namanya Darling, Tadarus Keliling. Kemudian di situ nanti ada sesi tanya jawab. Wah, bertubi-tubi pertanyaan ke saya itu, ya. Tanya ini, tapi saya selalu bawa kitab sekitar 3 kantong, 3 geronjong lah gitu, ya, 3 body bag. Saya bawa tuh, walaupun berat. Ketika ditanya, kitabnya keluarin. Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari ini, kemudian Syarah Sahih Muslim ini, keterangannya ada gitu. Dari dulu memang saya sudah pakai kitabnya. Nah, sekarang di dalam kitab Riyadhus Shalihin bagaimana? Imam An-Nawawi meriwayatkan tentang pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Inilah kalau perlu saya tunjukkan nih kalimatnya, ya. Ini nih. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah berkata, wa yustahabbu, dan disunnahkan apa ayyuqra'a indahu syai'un minal qur'ani, dibacakan bagian-bagian daripada Al-Qur'an.
disunnahkan dibacakan di samping kubur atau untuk si mayit, dibacakan bagian-bagian Al-Quran. Wa in khotamu, dan andaikan dikhatamkan apa Al-Qur'anu indahu, Al-Quran dikhatamkan di samping kubur atau untuk si mayit, kana hasanan, maka ini merupakan hal yang lebih baik lagi. Ada tidak? Jadi Imam Asy-Syafi'i menyatakan sampai atau tidak? Sampai. Ya. Sunnah apa bid'ah? Sunnah. Kenapa kok menyatakan sunnah? Dari mana dasarnya? Nih, ya. Kita melihat pada As-Sadrul Awal, kurun awal. Kembali ke kitab Ar-Ruh. Di dalam kitab Ar-Ruh ada riwayat yang tadi sudah dinyatakan dari sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu adalah muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi dalam riwayat yang lain, wa kanatil ansar, dan kebiasaan para sahabat Ansar, idza mata ahaduhum, jika salah seorang di antara mereka ada yang meninggal, ikhtalafu ila qabri akhihi, maka para sahabat Ansar akan bergantian, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok untuk apa? Yaqra'una indahul Qur'ana, mereka bersama-sama bergantian, berkelompok-kelompok untuk membacakan Al-Quran di samping kubur sahabat Ansor yang sudah wafat, artinya dihadiahkan kepada ahli kubur. Nah, kalau para sahabat bukan cuma satu, bahkan banyak melakukan hal itu, mereka berguru kepada siapa? Para sahabat Ansor berguru kepada Rasulullah. Berarti ajaran Rasulullah seperti itu. Karena kalau tidak diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat Ansor tidak akan melakukan itu. Apalagi kalau haram, menyelisih syariat, tidak akan mereka melakukan itu. Betul tidak? Tuh. Sedangkan para sahabat ini masuk kategori kurun salaf. Kurun salaf adalah orang yang hidup, orang yang lahir di kurun zaman Rasul SAW sampai tahun 300 Hijriah. Kalau lahir setelah 300 Hijriah itu namanya kurun khalaf. Nah, sekarang kurun apa? Kurun kalap sekarang mah. Kalap, serba kalap. Baru belajar dari Maulana Syekh Google radhiyallahu an, udah ingin dianggap sebagai orang alim, udah ingin dianggap sebagai orang yang mengerti. Kalap sekarang mah. Baru belajar sedikit aja, nggak kenal pesantren, nggak mondok enggak atau apa, baru belajar sedikit aja, sekarang sudah sok tahu, merasa lebih pintar dibandingkan ulama, merasa lebih benar, merasa lebih faqih dibandingkan ulama, bahkan mengkerdilkan ulama. Nah, kurun kalap sekarang mah kalap. Kenapa kalap? Karena kalau saya berperan seperti orang alim, itu nanti saya akan dipanggil untuk mengisi kajian-kajian, kan lumayan dapat angpau, dapat cuan. Jadi kalap sekarang mah dengan duit. Begitu, baru belajar sedikit aja udah pengen disebut sebagai orang alim. Orang alim yang beneran ditinggalkan. Kalap, kenapa? Ujung-ujungnya duit, UUD. Banyak orang kalap sekarang, ya. Kadang baca Quran masih tak-tek-tok, kemudian ingin dianggap orang alim. Nah, mudah-mudahan meskipun hanya sedikit dulu kita sampaikan ini bermanfaat. Ya, jadi valid referensi-referensinya, bahkan dari karya ulama kebanggaan mereka sendiri. Saya punya kitabnya, termasuk Majmu' Fatawa Syekh Ibnu Taimiyah 20 jilid saya punya. Iqtida' Shiratal Mustaqim saya punya, ada. Ya, Jala'ul Afham Syekh Ibnu Qayyim ada saya. Jadi kalau mau, ayo Tibbun Nabawi yang ada keterangan tentang mengalungkan tulisan ayat Quran dan doa sebagai obat, ya,
wasilah pengobatan di zaman Imam Ahmad bin Ambal, Imam Al-Marwazi ada, kita pakai di pesantren-pesantren kita. Hatam kita ngaji Tibbun Nabawi, dan saya punya bukan cuma satu cetakan, dari beberapa cetakan, karena kebiasaan guru-guru kami seperti itu, jangan hanya dari satu maktabah saja. Jadi Tibbun Nabawi kami itu bukan modul bekam, bukan diktat pelatihan menjadi bekamers atau tukang jualan herbal, bukan itu Tibbun Nabawi kami. Kitabnya masih otentik bahasa Arab. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Jadi ngaji pakai kitab. Ayo kepada kitab-kitab para ulama itu kita kaji supaya tidak dibohongi terus. Kenapa saya selalu menyampaikan ini? Kok Habib kalau kajiannya begitu, tendensi itu terus. Ini terus juga saya sampaikan, kalian pada gak sadar. Masih banyak yang tetap mau dibodohin atau bahkan ikut serta mengelabui umat. Apalagi kalau tidak saya sampaikan, siapa yang akan menjaga akidah ini di sini? Gitu kan? Saya sudah sampaikan kitab-kitabnya, riwayatnya, itu saja banyak yang masih terbawa, bahkan ikut-ikutan berkomplot untuk menipu umat. Apalagi kalau tidak saya sampaikan. Gitu.